Kalau ini orang ngefans banget sama gue, terus kerja bareng gue, takutnya yang di bayangan dia adalah Raditya Dika yang di buku kan. Padahal di buku lucu ya gitu. Ya buku itu cuma 1/5 diri gue aja gitu. Kita kasih solusi. Suatu kehormatan kedatangan Bapak tolak ukur komedi Indonesia. Waduh, enggak sih. Raditya Dika. Iya, terima kasih udah diundang ke sini. Aduh. Gua tuh kesini karena Fadil kesini. Nggak ada Fadil. Editor gua. Oh iya. Iya kan? Iya Editor betul. gua kan. Iya betul. Dia ngapain sih? Dia ngapain sih? Itu hari apa dia datang tuh? Kalau hari kerja gua tanyain tuh anak lu. Tapi dia datang kan waktu itu kan? Datang dia. Oh iya bener. Editor gua. Iya bener. Gimana, bangga gak sama dia? Bangga lah. Dia sering ngisi webinar juga sekarang. Bikin beberapa kelas juga. Jadi ya happy lah gue. Tapi gue kaget banget ngelihat tiba-tiba ada Fadil, editor gue. Kamu tahu nggak Yui dia masuk sini? Kamu tahu ya? Iya rame loh, itu rame banget. Rame lah. Iya. Waduh, itu gara-gara apa waktu itu ya? Gara-gara video Radit yang mana ya, Dim? Terus abis itu kita kayak penasaran sisi lainnya kan, kita kasih sama solusi. editornya. Iya, kasih solusi kan ya. Ini pas nih kita bahas aja deh. Kasih solusi ini memang DNA-nya atau core-nya itu ya nggak jauh-jauh ya, konten, bisnis, Iya. ya apapun itu kan. Nah, kadang juga kita suka random. Iya. Ya, yang lainnya yang mainstream mungkin udah banyak lah. Dedi udah kelas berat semua. Gua gimana caranya gue jadi semut warna ungu dibanding semut hitam nih, gue mikir gitu. Ya udah deh, gue nggak sanggup ngundang Raditya Dika pada saat itunya, gue undang editornya. Tapi gara-gara dia di sini gue dateng nih. Wah, ya. Thank you Dil, keren lo Dil. Soalnya apa ya? Tapi abis itu kan beberapa teman yang lain juga main ya. Main Panji kemarin, Panji. Jadi gue jadi nontonin juga tuh interviewnya Panji, interview Babe. Iya, betul. Nyebelin tuh Babe itu. Nyebelin gak dia di sini? Aduh, nyebelin banget. Dia aslinya nyebelin soalnya itu anak tuh. Masalah ruko aja panjang. Iya. Gue nggak belum tentu jadi dililan ruko sama dia. Dia kan usahanya tutup tuh, yang di Medan. Gue bilang, gue lagi buka cabang di Medan. Gue punya kebuli kan. Akhirnya ya udah gue coba cek dulu deh. Tapi memang story-nya tuh dia ada kepala kambing yang begini gitu kan. Kepala kerbau deh. Kepala kerbau. Terus gue, oh gitu, ya nggak masalah sih di gue bilang gitu kan. Dia bilang gini, berarti kalau kau nggak jadi berarti kau sama-sama penganut itu ya. Lah kenapa gue jadi digiring ke situ kalau nggak dia? Emang pintar itu anak. Gue ngeliat dia smooth banget tuh dia tuh. Dia duduk aja diam. Ya, coba lah. Terus lu bilang soal cabang ke 115 kan? Iya betul. Terus gue ngeliat tuh dia kayak cocok 115. Cocok dari mana lo cocok-cocokin juga? Babe kalau lo nonton ya, gue bongkar nih trik-trik lo nih depan semua orang nih. Gue baru tahu. Itu suka gitu ya? Gue kan ada review. Gue kan dijemput dia. Naik jeepnya dia tuh, kalau nggak salah dia kan punya jeep. Itu kesini pakai itu. Oh iya kan? Iya. Nyetir jeepnya gitu. Gimana bang? Enak bang gitu. Makasih ya be, kita bisa jalan-jalan sama jeep lo. Iya nggak apa-apa bang. Angkut lah bang. Jadi jual jeep yang dia pakai buat jemput gue mau dijual ke gue. Pantesan lo tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan. Bang nongkrong yuk, dia bilang mau jualan. Tiba-tiba jual. Ada tuh anak. Oh triknya begitu. Pantesan dia ngambil katanya kalau urusan bisnis aku datang gitu kan. Pokoknya dia udah nyimpen di sini. Kena gue. Gila lo be. Kena gue. Panji kemarin juga main ya. Iya. Jualan juga kan? Jualan juga ya? Mentang-mentang tahu ini podcast ngomongin bisnis, bawa buku tiba-tiba. Awalnya kita bahas ini. Datang set asistennya, bang ini ntar ada buku nih. Ada apa sih fenomenal kreator sekarang, kenapa sih Bang Radit? Coba Anda bisa jelaskan pada saya. Coba. Ya enggak sih, maksudnya kayak kan mungkin kalau kita collab kan kita berarti kan kita mencoba untuk melebarkan demografi kita kan. Setuju. Mungkin si Panji ngelihat kayak wah ini mungkin kalau gua promo di IG gua doang ya, yang gua sasar secara marketing udah kena semua. Kolamnya ya itu aja gitu ya. Mungkin di podcast lain ya sekalian aja lah gua jualan buku, atau dia jualan buku tuh, pecahkan bukan judulnya. Lupa lagi apa? Iya pecahkan. Iya itu. Pecahin aja tuh buku tuh. Sekalian tuh. Kemarin kita juga sempat collab sih. Panji ke rumah gua, terus dia promo buat apa ya? Seriesnya istrinya si Gamila tuh. Oh iya, kemarin dia sempat ceritain juga tuh. Iya. Jadi kayaknya dia juga lagi keliling, lagi ngobrolin itu juga gitu sih. Tapi gue seneng ngelihat iklim konten tuh saling crossover gitu ya. Ini kita bahas kalian deh. Iya kan? Iya. Soalnya kalau zaman gue dulu kan dikit banget ya kreatornya. Dan menurut gue salah satu secret sauce dari kalau kita mau gede di sosmed ya adalah kolaborasi.
Jadi kita harus rajin-rajin kolaborasi sama banyak orang gitu. Loh, meskipun udah punya 21 juta, Panji jutaan juga, Babe juga sekian, ngapain kolaborasi? Ya karena itu karena kita pengen menjalin network yang pertama. Terus yang kedua juga kita dapat market yang baru yang mungkin nggak ngikutin kita jadi kenal. Kalau video ini tayang mungkin orang yang suka gue nonton di sini. Terus kalau kita collab misalnya di tempat gue, orang yang suka lo datang ke tempat gue gitu. Jadi kita saling bertukar penonton lah gitu. Gue pikir gue doang yang pansos sama kalian-kalian ini. Loh bener loh guys. Ini aduh ya Allah bisa datang Raditya Dika, Panji dan seterusnya. Gue pikir tadi awalnya ya apalah kita gitu kan. Pansos pasti. Udah dia lo pansos. Iya kenapa lo gak suka? Iya gue pansos gitu. Tapi maksud gue gak hanya itu gue lihat. Artinya gak cuma sekedar nebeng misal. Cuma ada sisi insya Allah ada sisi value yang lainnya. Contoh audiens gue jadi dapat manfaat misalnya. Minimal itu kan. Jadi dapat insight-insight yang mungkin mereka pengen nontonin sisi lainnya atau mungkin obrolan yang lebih dalam khusus bisnis nih misal ya. Misal Raditya Dika di luaran sana guys ngeliatnya ya udah komedi dan seterusnya gitu kan. Barangkali ini menjadi satu ruang atau wadah yang bisa dibilang khusus untuk bisnis itu loh. Gue pikirnya gitu. Bener juga sih. Gue tuh aslinya pendiam banget. Jadi banyak orang yang miss ekspektasi terhadap diri gue karena mereka banyak ngelihat film gue di malam minggu kan gue banget kan di situ kan. Gue nonton tuh. Film single lah apa segala macam, belum lagi stand up comedy. Tapi aslinya gue super pendiam gue jarang ngobrol, jarang keluar rumah. Dulu ya pas gue awal-awal nikah, istri gue itu masih suka kalau malam minggu tuh masih suka bilang sayang kita nongkrong yuk keluar sama temanku gini masih ngomong tuh. Kalau sekarang kalau malam minggu aku pergi ya langsung pergi aja jadi karena dia udah tahu gue nggak bakal mau. Iya kalau di sini ada yang nonton ngikutin gue sama istri gue tuh cek aja malam minggu tuh kalau di IG story Anissa tuh dia lagi sama temennya, gue pasti IG story gue di rumah sama kucing gue gitu. Oh dan ini adalah nyambung nggak sama gue nonton juga tuh yang bikin Anissa ketawa. Oh iya bikin Anissa ketawa. Iya kan itu kan maksud gue itu ada bagian dari lu asik sendiri di rumah aja gitu. Itu rumah lu kan? Itu rumah ya rumah gue. Nggak itu rumah Babe sih. Kebetulan dia jual ke gue waktu itu. Itu bekas ruko sempatin. Gila. Ada kepala ikan ditanam di dalam tamannya. Gila callback-nya keren banget. Parah callback-nya. Gue aja gak nyampe loh. Itu rumah gue. Itu rumah yang gue beli pas gue bangun sih sebenarnya. Pas gue bujangan dulu. Yang kayu-kayu itu? Iya itu gue ngebangun rumah itu sebelum gue menikah. Lalu syarat ke arsitek gue ketika gue bangun rumah itu adalah pastikan rumah ini tidak aman buat anak-anak. Jadi pastikan banyak lobang di situ. Jadi di taman gue sebelahnya langsung lobang, tangga gue itu kalau ke kanan dikit itu terjun. Kok lo aneh sih? Nah, kenapa? Karena kalau teman gue mau main ke rumah, gue bisa bilang, sorry bro, rumah gue nggak aman buat anak kecil, jangan bawa gitu. Gila. Karena gue nggak suka anak kecil. Oh gitu lah. Kenapa nggak suka? Lah, ya kayak gimana gitu ngeliat anak kecil kayak ada berisiknya, ada nangisnya. Belum lagi gue nonton waktu dulu ya zaman-zaman dulu nonton Spider-Man di bioskop. Terus ada anak kecil mau ikut nonton, kadang-kadang pakai kostumnya juga ya. Sebelah gue kan kostum Spider-Man. Ini paling baru gue lagi nonton ya. Kadang-kadang nih orang tua juga aneh nih. Film buat 17 tahun ke atas bawa anak kecil gitu kan. Ya pasti udah gak nyaman kan. Gue lagi nonton tiba-tiba kaki gue goyang-goyang, gak tahu anak kecil lagi ngerangkak di area kursi gue. Nah tapi itu kan dulu kan. Cuman semenjak gue nikah, gue punya anak, jadi berubah gue. Jadi apa berubah maksudnya? Ya jadi sayang gitu. Saya ngeliat anak kecil jadi nggak apa-apa gitu. Karena pada akhirnya gue punya anak sendiri kan. Dalam artian, gue tahu gue sekarang dalam posisi ngelihat bahwa iya anak itu kadang ada tantrumnya, ada rewelnya gitu. Jadi gue bisa memaklumi dari sisi yang lain karena gue sekarang ngalamin. Jadi sekarang kalau misalnya di mall apa di restoran ngelihat anak kecil jongkok nangis kan nggak mau gitu. Kalau dulu mungkin gue terganggu kan kayak ini apa sih rame banget nih di tempat kayak gini. Sekarang gue kayak ngelihat ibu bapaknya kayak gue paham kita satu klub nih. kita bikin WA bareng kali ya biar saling sharing gitu. Iya. Lu pernah ngeliat anak lu masih di mall guling-guling kan?
Iya, anak Iya kan? gua guling-guling, kadang muter-muter. Iya kan? Iya. Kadang Aduh. ya begitulah. Tapi ya dulu karena gua nggak punya konteks tahu kenapa mereka begitu. Jadinya kita kan jadi gampang males gitu kan. Ih, kok anak kecil gini sih? Ya karena kita nggak punya. Karena kita nggak tahu konteks itu kan, nggak tahu kenapa dia dan lain-lain. Sekarang ketika udah punya anak, gue ngerti banget gitu. Nah itu tuh sama halnya dengan gue coba mengerti buat para komedian-komedian zaman sekarang. Kan banyak juga yang punya usaha ya. Oke. Ya bisnis, termasuk mungkin ya kita kubah lu deh, Bang, nanti kita kupas lebih lanjut ya. Ayo. Kan artinya berarti komedi itu nggak semenjanjikan itu ya? Komedi nggak semenjanjikan. Coba dibandingkan itu. Komedi, bisnis gitu. Kayak Babe punya bisnis, Panji juga ya oke lah, buku dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maksud gue cuma pengen ngarah obrolan pertama kita tuh gini. Artinya masih bisa nggak kalau hidup dari komedi itu dulu deh? Masih bisa nggak kalau hidup dari komedi saja? Saja. Oke, kalau kita bicara kita ngomongin komedi ya, kan orang masih kadang suka ketukar sama humor dan komedi. Nah lo, humor itu apa, komedi itu apa kan? Oh emang beda ya? Beda. Humor itu kita punya paman yang humoris, kita punya orang tua yang humoris, gue punya sifat yang humoris. Tapi kalau komedi itu ada niat di dalamnya. Jadi komedi itu kaitannya dengan gue berniat untuk membuat orang ketawa gitu. Itu komedi. Makanya stand up komedi, bukan stand up humor show gitu. Komedi itu dipersiapkan, ada teorinya, ada rumusnya supaya orang bisa ketawa. Nah, berarti kaitannya adalah kalau kita bicara komedi itu konteksnya udah jadi industri itu, karena ada niat bikin orang ketawa, ada ekonomi yang berputar, ada duit dan lain-lain gitu. Betul. Kan. Pertanyaan berikutnya setelah kita tahu ajak ya bahwa ini terminologi yang mau kita pakai, pertanyaan berikutnya adalah kalau kayak gitu kerjaannya apa aja? Itu ya kan? Betul. Ya kalau kita bicara industri komedi ya pekerjaannya bisa jadi penulis komedi. Bisa, kalau zaman gue dulu kan gue nulis komedi tuh, bikin buku macam-macam. Jadi penulis naskah komedi untuk orang lain, bisa jadi penulis konten komedi untuk kreator lain, atau kalau kayak gue stand up comedian yang menulis materi gue sendiri gitu misalnya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, menjanjikan nggak komedinya? Nah itu. Ya tergantung pekerjaan kita apa dan seberapa jago kita dalam melakukan pekerjaan itu. Karena konsep uang adalah semakin kita punya nilai untuk orang lain, semakin kita berharga kan? Exactly. Iya kan? Yeah. Kalau lu jago banget nulisnya, lu nggak bisa digantiin orang lain, ya pasti lu akan dibayar mahal untuk bikin tulisan itu. Value lu tinggi. Kalau lu bikin buku komedi yang lucu banget yang orang lain nggak bisa bikin, orang baca ketawa, ya pasti orang beli buku lo banyak gitu loh. Jadi balik lagi ke tadi, seberapa bernilai komedi yang lo punya ini untuk bisa ditukar dengan uang. Nah, kalau emang sangat bernilai, ya berarti uang yang dia dapat banyak, ya mungkin jadi nggak perlu pekerjaan lain. Tanpa gitu, bisnis? Kan. Ya gue nggak tahu deh. Ini komedi ini tuh hitungannya bisnis gak ya? Misalnya contoh lu stand up. Ya bisnis pasti. Itu bisnis ya? Ya kan. Berarti gini kali, biar gue nggak salah persepsi. Maksudnya bisa nggak dipisahin dulu antara komedi sama bisnis? Dalam arti literally lu dagang, buka usaha gitu loh. Tanpa komedi-komedian, kebayang gak sih maksud gue? Iya. Kalau ini agak susah ya karena gue bukan naturally born businessman ya. Gue tuh bodoh banget soal. Tapi kan lu punya bisnis juga. Iya, tapi gue punya bisnis tapi gue bodoh dalam bisnis, ngerti gak sih? Lu nyari partner. Kan ada orang yang suka nyanyi karaoke. Tapi sebenarnya nggak bisa nyanyi. Tahu. Yang tiap kali dia ngajak teman-temannya karaokean, teman-temannya selalu bikin alasan supaya nggak ikut. Karena itu mic pasti didominasi sama dia kan. Selalu betul, dia kan. Betul. Berasa dia paling keren aja suaranya kan. Betul. Udah gitu semua lagu pilihan dia itu curhatannya dia kan. Kadang sampai nangis lah. Subjektif banget ya. Kalau karaoke tuh pasti subjektif. Iya kan? Iya. Sementara yang lain kayak ini kapan sih giliran gue gitu. Udah gitu dia so asik sendiri gitu, kayak ngelihat teman-temannya kayak kok pada diem tuh, apa emang suka padahal tersiksa aja gitu kan. Iya betul. Nah sama konteksnya sama kayak gitu gue. Ya? Gue tuh punya bisnis karena perusahaan gue ini namanya Ekresa. Dia itu adalah yang ngurusin YouTube gue. Jadi kita bikin video kalau ada brand, kalau ada AdSense-nya, kalau ada apanya semua di situ. Sama bikin IO-nya buat stand up comedy gue. Jadi bisnisnya itu dua. Nah itu, maksud gue itu tuh berarti kan ada hal lain yang di luar komedi kan? Iya. Di luar IO-nya ngurusin tour ya,
Itu kan stand up komedinya. Maksud gue kan lu pasti kan ngeliat dari IO ini, oke, memang nggak dipungkirin pasti ada monetisasi dari si komedinya. Iya. Tour apa segala macam ya. Maksud gue kayak lu gimana ya? Lu stand up tau deh. Pokoknya itu aja. Maksud gue itu bisa hidup gak ya? Ya berarti itu kan kita di commission kan. Kita dibayar untuk melakukan sesuatu kan. Ijazah lah berarti. Ya gue sih denger karena gue juga jarang bergaul sih. Maksudnya gue jarang nongkrong sama teman-teman lain. Tapi gue denger lah ada stand up komedian kita Indonesia, teman kita sendiri yang gak putus off airnya. Jadi diundang corporate, diundang perusahaan untuk menghibur meeting atau acara akhir tahun dan itu nggak putus. Hidup jadwalnya. Tuh dia. Hidup banget malah. Ada bisnis nggak? Nah itu gue nggak tahu. Selain dia membisniskan jasanya ya, yang untuk ngelawak dan seterusnya ya. Iya. Maksud gue yang bisnisnya itu, maksud gue. Gue nggak tahu. Nah, sih. lu buka bisnis berarti buat apa? Ayo, berarti kan lu takut juga kan bahwa ini nggak ada umur panjang ya? Kalau gue buka bisnis itu supaya lebih profesional dalam mengelola konten komedi gue. Dalam artian adalah kalau pakai perusahaan ini ada sistem jadinya kan. Oh, operation dan lain sebagainya. Ada sistem kreatifnya apa, eksekusinya kayak gimana. Gue datang sebagai talent, mungkin seminggu sekali meeting kreatif sama mereka, tapi sistemnya ini yang akan ngebawa konten komedi gue, sehingga konten komedinya jadi komoditas. Jadi pinter juga ya. Oke. Ya kan, komoditas yang akhirnya yang bisa lo lihat gitu, apa ada endorse, ada apa segala macam. Tapi itu kan karena konten komedi yang gue produksi secara sistematis gitu. Sama, gue bikin IO sendiri. Kenapa? Karena gue pengen profesional aja ngerjainnya gitu. Jadi gue punya tim sendiri yang ngerjain IO-nya, acaranya, show-nya, tiketing, apa segala macam. Kita partneran sama kalau sekarang lagi sama loket.com dan lain-lain gitu. Jadi supaya semuanya lebih profesional aja kalau gue gitu. Tapi emang gue sama sekali nggak bakat bisnis, gue sama sekali nggak bakat dagang. Gue kalau mau jualan sesuatu kayak misalnya gue punya barang bekas apa gitu ya, gue tuh kayak nggak mau nyari misalnya harga pasarnya tuh 6 juta gitu. Terus gue tuh kayak kalau gue buka di 6 juta juga nanti orang mau beli apa enggak ya, jadi gue turunin jadi 5,5. Terus begitu orang nawar sadis gue kasih aja gitu. Jadi kayak gue bodoh banget gitu yang gitu-gituan. Dit, lu berarti polanya separah itu masa ya? Lu gak mau ngukur bahwa gini Dit, maksud gue lu gak mau ngukur bahwa oh ini kan ada yang main di daerah sini nih. Berarti kan kalau lu ditawar turun gak boleh keluar dari ini. Masa tiba-tiba kayak segini ya iya oke. Nih masa gitu sih? Gue semager itu. Gue kadang kalau beli barang di marketplace apa di mana gitu, gue juga nggak, kan orang kadang suka banding-bandingin ya. Iya lah, pasti. Apa segala macam gitu. Gue ya cuma lihat 3 yang paling atas, lihat ratingnya gitu. Maksudnya nggak terlalu gimana gitu loh. Karena gue emang agak mager aja gue. Makanya tuh gue bener-bener nggak bakat bisnis gitu. Karena lu udah punya duit. Coba ayo gue ajak ngobrol ke situ. Coba lu nggak punya duit. Ya, lu pasti gimana caranya trading ini jadi segini, dijual laku segini dan seterusnya. Iya. Atau mungkin memang ini yang gue yakinin sih, bahwa ketertarikan gue itu bukan di sana. Maksudnya gue nggak jago bisnis, gue nggak ngerti bisnis, tapi gue tertarik banget sama komedi. Gue tertarik memahami betapa anehnya dunia ini dan betapa banyak hal yang gue keselin yang bisa gue bungkus untuk gue tertawakan gitu misalnya. Karena kan komedi itu kan soal keresahan kan. Iya. Kemarin tuh kan gue tur tahun 2020, gue sempat bilang ke Panji sebelum gue tur pertama gue, Ji, lu tuh ngapain sih bikin tur stand up keliling kota di Indonesia? Capek banget tau, ya kan? Gue bilang gitu. Gue bikin tuh tahun depan. Semua orang nanya kan, Bang Radit, lu ketika ngobrol sama Panji bilangnya lu males tur, sekarang lu akhirnya bikin tur sendiri. Kenapa? Di stand up gue jelasin. Jadi pas gue maju, Raditya Dika gue maju gitu. Banyak yang nanya kenapa Bang Radit bikin tur, padahal di rumah ada anak dan istri. Anak gue baru lahir tuh. Kenapa Bang Raditya Dika ketika di rumah ada anak dan istri itu malah tur pergi keliling Indonesia? Jawabannya adalah karena di rumah ada anak dan istri. Usaha gue lari dari gue ngerti. Tiap minggu gue bisa pergi ke kota-kota, nggak usah ketemu mereka. Suami-suami tuh, istri-istri, lihat deh kelakuan suami-suami. Iya, benar. Anda ingin kabur dari anak dan istri Anda? Seminggu sekali bikin tur stand up comedy.
Gila, emang suami itu ngurus anak parah banget ya sama istri. Iya, lebih banyak keresahan aja, maksudnya kayak. Iya. Dan di tour itu kan gue ngomongin mereka, gue ngomongin anak istri gue, apa yang gue sebelin, apa yang. Jadi stand up comedy itu terapi buat gue gitu. Nah, itu yang gue peduliin. Gue hanya peduli bahwa hidup ini ngasih gue sebuah bahan untuk gue analisa, gue resahkan, gue diskusikan, gue balut dengan komedi. Itu yang gue suka, itu tujuan hidup gue dari dulu. Gue bikin buku komedi, padahal isinya emang kesialan-kesialan gue. Karena gue suka ngeliat hal kecil dalam hidup tuh, terus gue bungkus secara komedik gitu. Film-film gue kayak Malam Minggu Miko, series gue, itu kan cuma masalah tiap malam minggu dia mau ketemu cewek tapi nggak bisa kan gitu. Itu kan personal pribadi gue pas zaman gue masih jomblo gitu. Dan makanya gue lebih peduli itu ketimbang gue peduli menghasilkan uangnya. Itu maksudnya. Tapi kan ujung-ujungnya kan pasti kan uang itu akan bekerja juga kan, akan dibutuhkan juga kan. Uang akan dibutuhkan kan? juga, akan dibutuhkan juga. Itu kan maksud gue. Nah kayak misalnya contoh, lu mau pitching sama brand, pitching ya, misalnya mereka yang pitching akhirnya dealing dah sama brand apa segala macam gitu kan. Kayak misalnya lu tadi gue malas bisnis apa segala macam, udahlah gue ini passion gue di sini apa segala macam. Lalu deal-dealan sama Garnier gitu gimana ceritanya? Kan ada ini. Ayo, pasti kan ada timnya juga kan? Orang account gue. Nah, kalau hanya bergantung pada tim, tahu nggak cerita tentang tim yang bangkang akhirnya dia nusuk dari belakang akhirnya, itu kan lu harus punya core juga nggak sih? Iya, kalau kita kan, makanya buat gue value perusahaan tuh penting ya. Kalau di kita namanya PRET gitu. PRET itu apa? Produktif, respectful, trustworthy, sama enthusiastic learning gitu. Oh, kebalik tuh. Ya balik sendiri deh pokoknya. Pokoknya gitu deh. Ya pokoknya balik aja. Iya. Itu tadi PRT ya tadi. Iya PRT ya. Tapi jadi dari kita mulai hiring, itu yang kita lihat gitu. Itu apakah orang ini punya integritas, apakah orang ini punya kejujuran. Karena sebagai atasan di kantor gue emang nggak monitoring kayak helikopter ngelihat dan ngecek bener dia jujur atau enggak gitu. Jadi emang budaya itu mau gue bangun dari mulai hiring. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang keluar apa, kita cek tempat dia kerja dulu gimana, punya integritas nggak orangnya. Siapa yang ngecek? Lu sendiri? Nggak, gue punya HR. Serius juga berarti ya? Iya, HR gue yang ngecek apa segala macam gitu. Ini kayak asisten gue di sini, pertanyaan pertama di interview dia adalah jelasin integritas itu apa menurut kamu dan kenapa itu penting gitu. Kita tanya soal itu. Karena ujung-ujungnya mereka pegang uang, mereka pegang dealing, mereka nusuk dari belakang kata lo bilang gitu kan. Tapi karena gue tahu pelan-pelan gue bisa trust dan kita fair sama mereka pasti nggak ngapa-ngapain juga selama ini ya. Dan turnover di tempat gue kan kecil banget, rendah banget. Karena? Nggak tahu, mungkin pada enjoy, seneng aja kali ya. Karena iya. yang keluar dari tempat gue tuh dikit banget. Kita banyak yang udah bertahun-tahun, ada yang udah 7 tahun. Fadil tuh termasuk paling lama. Gue inget tuh Fadil tuh datang ke rumah gue kayak abis kecebur got kan, diam aja gini kurus ya. Dikata curut. Mana kumisnya basah lagi. Lo tau gak proses gue ngerekrut Fadil? Oh iya, dia gak ngomong tuh, curang tuh, dia gak cerita tuh. Dia yang bayar doang tuh. Iya, gue ngeditnya gini, gue ini gini. Yang keren-keren mulu dikeluarin sama dia. Nih gue kasih tahu nih Fadil ya. Nih biar diri tahu nih. Dia kan gue ajak ke luar negeri. Ya kan? Iya, dia buat syuting gue di London. Wih keren, hidup lu enak banget tuh. Gila lu Dil, syuting gue di Australia. Dia setiap kali balik ke luar negeri kan teman-teman kantor yang lain kan nggak pada keluar kan. Nggak maksudnya lagi nggak pada keluar negeri. Dia datang gitu, lihat AC gitu. Dinginnya kayak di Australia. Emang nyebelin tuh anak. Nggak jelas banget. Kayak di Australia gitu. Oh gitu ya. Emang gitu dia tuh. Nggak, tapi ini cara gue milih Fadil. Lu kasih tahu coba. Di hari itu ada 3 orang. Interview langsung sama lu kan? Interview sama gue. Waktu itu tim gue masih kecil banget soalnya. Nih baru nih sisi lain Raditya Dika nih. Interview orang nih, gue mau tahu nih. Interview orang. Coba indikasinya apa nih? Interview orang. Ada 3 orang, ya kan? Yang akhirnya jadi pilihan gue itu 2, Fadil sama 1 orang lain. Satunya udah layak gitu ya? Satunya kayaknya enggak sih, secara teknis enggak. Tapi ini Fadil sama orang ini teknisnya bagus, sama-sama bagus. Tinggal gue interview lebih dalam lagi gitu. Datang ke rumah gue, terus yang orang ini itu dia bilang kayak, gila Bang Radit, gue ngefans banget Bang Radit. Terus yang bilang, iya menurut gue tuh editing tuh seharusnya kayak gini gitu, nggak kayak yang lain tuh kayak gini yang gitu-gitu kan.
Sementara Fadil datang diem aja gitu kayak cuman, iya kalau gue ngerjainnya gini, gue ngerjainnya gitu. Jadi nggak ada peresnya, nggak ada mujinya, nggak ada kayak gue ngefans dari lama gitu. Justru gue suka gitu. Loh, terus lo ngukur bahwa kapabilitas dan kredibilitasnya gimana? Dari teknis yang dia kasih ke gue. Kalau kapabilitas teknikal kan dua-duanya udah oke. Oke. Tinggal cocok nggak sama gue. Karena gitu. ketahuan ini orang sih bakal jilat nantinya. Ini orang Bukan, bakal nggak serta-merta jilat ya. Toxic. Enggak juga sih, tapi kayaknya bakal kayak apa ya, kayak terlalu heboh aja gitu. Sementara Fadil tuh oke tahu ini kerjaan gue ini apa segala macam, tanpa harus ngomong dia ngefans, tanpa harus ngomong gitu loh. Ganggu juga gak sih kalau gitu? Iya, lebih kayak ekspektasinya mungkin nanti jadi beda. Karena gini, kalau ini orang ngefans banget sama gue, terus kerja bareng gue, takutnya yang di bayangan dia adalah Raditya Dika yang di buku kan. Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Ngerti gak sih kayak Iya. Kayak gimana ya? Mungkin alter ego. Lebih kayak ada ekspektasi yang bahwa Bang Radit tuh nggak bisa negor Bang Radit tuh gitu, dan ketika kita negor tuh kok padahal di buku lucu ya gitu, padahal aslinya gue cuman ya buku itu cuman 1/5 diri gue aja gitu. Oh ini menarik loh, bener loh ya gitu. Ngukur orang ya, bener juga ya. Nanti giliran nanti ada infrap ada apa marah gitu kan. Iya makanya kan down langsung keluar apalagi gini, apalagi kayak lo sekarang kan udah mau 1 juta kan subscriber kan. Amin, apa namanya, mungkin di sini banyak yang nonton ngikutin, terinspirasi dari lo, ngefans sama lo. Begitu lo buka lowongan pada ngelamar, tapi kan dari di kepala yang nonton sama yang sehari-hari operasional pasti kan 100% beda kan. Iya lagi. Sementara kalau lo lagi marah banget karena ada satu kerjaan yang menurut gua kok gini, dia nggak ngerti gitu, padahal secara sistem udah baik, dan lo mau negor aja, mungkin yang nerimanya jadi beda banget kan. Anjir. Either dia kecewa banget karena orang yang selama ini memotivasi dia seumur hidup itu gua mengecewakan dia gitu kan. Iya lagi. Atau sebaliknya malah jadi kayak ngerasa bahwa lu ngebohongin begitu banyak orang karena ternyata lu aslinya gini ya. Padahal kan ini hanya sebagian kecil dari diri kita aja gitu. Dan gue marah-marah juga istilahnya marah, nggak ada kepentingan dan kebutuhan untuk di depan kamera juga nggak sih kalau lagi gini kan? Ngerti gue. Jadi juga ya? ngeset ekspektasi antara ekspektasi orang yang ketemu kita sama apa yang kita hadirkan, ya itu harus pasti. Kalau enggak orang bisa kecewa, bisa marah, bisa ini gitu sih. Dan total berapa pegawai? Total gua sekarang 11 sih kalau nggak salah ya. Iya. 11. Lin juga ya, ramping juga ya. Iya. Ya cuman ya in the end emang sebenarnya itu ya, gua nggak bakat untuk bisnis. Jadi yang gue lakuin adalah sesuatu yang gue pegang dari dulu. Karena pas gue mau kuliah itu bokap gue nanya, kamu mau kerja apa? Mau jurusan apa? Nggak tahu mau jurusan apa, nggak tahu mau jadi apa. Terus dia bilang, ini gue inget banget, dia bilang, papa terserah, kamu mau jadi tukang nasi goreng boleh, jadi mau dagang martabak juga boleh, mau jadi akuntan juga boleh, mau jadi apapun boleh, selama kamu harus yakin kamu ngelakuin yang terbaik, karena money will follow, dia bilang gitu. Jadi lu lakuin yang terbaik, money will come by itself, dia bilang gitu. Nah itu pegangan gue. Jadi gue tuh nggak punya ilmu bisnis sama sekali. Yang gue lakuin adalah kalau gue ngasih yang terbaik nanti kesempatan pasti datang gitu. Itu aja gitu. Iya. Nah ini nyambung nih guys. Gue nggak tahu apa memang ternyata ini udah di set dari ranah di luar bisnisnya. Jadi gini, gue mungkin oke lah, basicnya marketing lah ya. Jadi marketing itu kan demand creation ya, nge-create demand. Nah gue nggak tahu lo juga pakai ilmu itu atau enggak. Ketika dulu kan dari buku akhirnya lo monetize ke film, ya dan seterusnya kan, ngonten, nge-tweet gitu kan. Gue ngikut lo udah lama banget tuh. Oh iya serius? Iya serius. Ya kan, ada ujung-ujungnya. Nah maksud gue kok lo rapi ya? Dalam artian gue nggak tahu apakah sense yang dimilikinya memang udah ada dari dulu di luar ranah bisnisnya, ngumpulin kolamnya, ngebangun personal brandnya dan seterusnya gitu, sampai akhirnya ujung-ujungnya ya udah, gue pun nggak punya ilmu bisnis yang kuat banget, yang penting gue udah punya kolam, tinggal di call to action, gue punya produk, boom, kayak gitu kan, and then sales dan seterusnya. Nah maksud gue berarti kalau kita mundur bentar di luar bisnisnya, pola nge-create kolam komunitas atau apapun itulah, itu memang udah lu set dari awal. Berarti ini konteksnya ke begitu banyak produk yang gue hasilkan ya. Maksudnya kok bisa banyak produk gitu ya. Iya. Kalau itu jawabannya adalah gue rasa terlalu banyak orang mengidentifikasikan dirinya tuh
atas dasar pekerjaannya dia. Jadi kayak Raditya Dika si penulis, Raditya Dika si stand up comedian, Raditya Dika, semua orang tuh ngerasa pekerjaannya dia adalah identitas dia. Padahal kalau kita mau dalam tanda kutip punya duit ya, menurut gue kita harus tarik lebih dalam gitu. Apa skill spesifik yang kita punya? Jadi bukan masalah pekerjaan kita. Skill spesifik yang gue punya adalah gue suka bercerita. Gue suka storytelling. Gue suka bercerita secara komedi. Nah, skill cerita gue pakai untuk nulis buku. Karena gue telling story di buku. Abis itu, gue bisa bercerita di mana lagi ya? Oh, di web series mungkin. Sebuah video pendek yang dipotong-potong gitu. Bikinlah Malam Minggu Miko. Oh, gue bercerita di mana lagi ya? Oh, gue bikin film misalnya, sebuah film panjang 120 menit gitu kan. Oh, gue bercerita di mana lagi ya? Mungkin di Instagram. Ketika ada brand datang, promoin dong brand gue gitu. Oh, gue bikin story buat lo di YouTube gue gitu misalnya. Kayak waktu itu ada brand kasur kalau nggak salah mau injek ke YouTube gue bikinin challenge rebahan 24 jam gitu. Oh iya gitu kan. Itu kan buat kasur itu juga kan. Iya. Nah itu kan struktur story. Story itu kan karakter, tujuan, halangan. Pandu sangat ingin dapat duit tapi dia harus rebahan dulu. Nah brand datang sebagai hero kan. Dia bisa rebahan karena kasurnya enak. Jadi karakter, tujuan, halangan, brand as a hero. It's a story formula. Story sebuah format story kan. Nah itu kan gue belajar dari gue berguru dari Salman Aristo, dari Ais Laksana. Itu yang gue pelajarin kan, struktur story itu. Nah itu yang gue pakai terus. Ketika gue di atas panggung stand up comedy, gue ngapain? Ya gue bercerita kan. Gue bercerita soal istri gue, anak gue. Jadi ketika ditanya, jadi kadang-kadang orang itu mengkelompokkan diri mereka itu terlalu sempit gitu loh. Seolah kayak gue adalah seorang misalnya seorang YouTuber gitu misalnya. Tapi kan kalau YouTube menurun gimana? Kayak sekarang kan AdSense lagi turun lah apa segala macam gitu. Tapi kalau gue nggak nyebut diri gue YouTuber, nggak nyebut gue stand up comedian, gue nyebut diri gue adalah seorang pencerita. Jadi apapun bisa masuk kemana-mana. Apapun yang terjadi di dunia ini. Oke, tapi ada yang bilang juga semakin niche semakin oke. Contoh, dia dikenalnya sebagai otomotif, Fitra Eri misalnya. Nah, kemarin udah syuting juga tuh gitu. Nah artinya itu kan makan jadi dia melekat diri dia bahwa dia otomotif ketimbang dia menguasai yang semuanya tapi nggak kena satupun yang fokus. Betul. Niche itu kan gimana? Niche itu konteksnya kategorisasi kan. Iya, betul. Kategorisasi, lo mau bermain di kategori apa? Iya. Tapi yang gue bahas kan skill spesifiknya. Gue jagonya apa? Gue jagonya storytelling komedi. Kalau gue mau main di otomotif, mereview sebuah mobil dengan gaya komedik yang bercerita, ya itu kan akan jadi menarik kan. Karena gue punya skill itu. Itu yang dilakuin Doc Demuro, tau nggak? YouTuber yang sekarang bikin marketplace mobil baru yang exit. Dia curan-curin. Enggak. Bukan gitu. Bukan. Dia nge-review mobil tuh dari quirks-nya, dari hal-hal lucunya. Seru amat. Lucu banget lo harus lihat Doc Demuro. Dia dulu beli Lamborghini, beli Ferrari apa Lamborghini hanya buat dia nggak mampu sebenarnya, tapi dia beli itu buat dijadiin cerita kayak gimana sih rasanya make sehari-hari ke supermarket, ke apa. Itu modal dia buat storytelling dia gitu. Dan lucu banget. Karena ini bapak-bapak middle class yang nggak pantas banget naik Ferrari apa Lamborghini, bawa itu ke supermarket kemana, terus diceritain dengan gaya kayak bawanya ke tempat-tempat yang biasanya dipakai mobil-mobil Jepang gitu ya. Iya. Ke supermarket. Abis itu dia nge-review mobil-mobil lain dengan quirks-nya gitu. Jadi hal-hal lucu di mobil itu apa, keanehan-keanehan mobil ini apa. Nah itu jadi beda sendirian sampai akhirnya dia bisa bikin marketplace sampai barusan exit ya berapa bulan lalu. Angka berapa tuh? Wah itu gede banget sih. Gue nontonin podcastnya dia sama orang-orang lain juga soalnya. Nah jadi yang kita bicara nih skill setnya. Lo jagonya apa? Lo jago persuasi misalnya. Ya bisa apa? Bisa ke marketing, bisa ke training, bisa ke macam-macam gitu. Jadi skill spesifik apa yang kita harus punya? Makanya sespesifik mungkin keterampilannya kayak menjahit itu bisa jadi macam-macam sekarang. Orang ada nenek-nenek namanya Quilt Town, dia punya YouTube ya, Quilt Town. Itu dia bikin quilt kayak shawl apa segala macam itu. Itu gede banget bisnisnya dia. Dari keahlian dia bikin quilt doang sampai satu kota. Jadi perusahaannya dia tuh tinggal di satu kota. Tinggal satu kota namanya Quilt Town. Wow. Anaknya sekarang yang ngurus. Nah itu berangkatnya bukan dari bisnis.
berangkatnya dari skill spesifik yang dia punya. Oke. Nah kadang-kadang kalau gue ngeliat sebagai orang yang gak jago bisnis ya, gue sotoy aja nih. Kadang-kadang gue orang ngeliat gue jago jualan, tapi orang lupa membuat produk yang bisa dia jual. Paham gak maksudnya? Iya, ngerti gue. Iya kan? Iya, lo nggak bisa ngangkat ini kisahnya kayak gimana, ceritanya kayak apa, kenapa tiba-tiba produk ini nyampe ke tangan konsumen, itu kan pasti kan fasenya panjang banget tuh. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu kan dia nggak bisa ngegorengnya tuh biasanya tuh. Iya. Ya nggak semua ya, tapi rata-rata begitu. Fokusnya hanya di ranah bisnisnya doang ya. Bener. Dan celakanya banyak produk yang orang-orang bikin produk itu karena dia lucu, bagus atau apa, tapi tanpa lupa masalah konsumen apa sih yang dipecahkan dengan produk ini? Iya. Maksudnya kayak ketika lo bikin produk itu ada masalah apa yang lo mau pecahkan gitu. Makanya kalau gue bikin stand up, gue juga harus tahu nih. Gue bikin pertunjukan stand up komedi selama 2 jam dengan harga tiket 275, itu gue mau memecahkan apa gitu. Jadi makanya gue selalu punya purpose. Kayak gue pengen kalau gue bikin show yang ada di satu tempat itu lupa semua masalah hidupnya. Jadi lo punya utang, berantem sama pacar apa segala macem, gua ngasih lo 2 jam buat lo kabur dari itu semua. Datanglah ke show gua, duduk di situ, hilang selama 2 jam. Habis itu pas keluar masalahnya masih ada. Cuma sesaat doang. Kecelek lo, nggak usah dateng udah. Nggak gitu juga ya. Iya. Tapi eskapisme itu ya, maksudnya rasa lari dari kenyataan itu kan yang entertainment tawarkan kan. Ya. Makanya gue bikin show, bikin semua ini untuk nawarin pelarian buat orang banyak kan sebenarnya kan. Wih, keren juga tuh. Ya maksudnya itu yang kita harus punya sebagai kreator ya. Ini karya gue tuh mau punya arti apa sih gitu. Nah itu. Kalau ngomongin kreator, terus suka karya dan lain sebagainya, sampai akhirnya tembus di 21,7 M. 2 digit. M lagi. Gue mau nanya ini gimana sih rasanya nih komen-komen tiap hari gimana sih? Komen apa nih DM? Apapun DM lah, notifikasi lah, apa sih request, primary, general. Iya. Itu gimana sih tuh kehidupannya tuh segede gini nih? Ini gue jujur ya sama lo ya. Jadi yang pertama itu karena gue sering banget di luar rumah, gue itu jarang ngerasa orang kenal gue. Karena ini kan follower gede lah ya. Gede banget ya kan? Loh. Kalau YouTube 10 juta deh kalau nggak salah. Jadi ada masanya kayak setelah pandemi terutama ya. Gue kan di rumah terus. Cuman yang konten kalau di rumah. Jadi jarang ketemu orang. Gue pernah di Kemang Village. Setelah selesai pandemi itu gue berani ke mall. Gue turun. Terus ada orang nyamperin gue kan. Bang Radit foto gitu kan. Terus gue kayak, kenapa ini orang minta foto ya? Oh iya kan gue ada di Instagram. Jadi kalau gue boleh jujur sama lo, gue kadang nggak terlalu ngerasa, oh ini banyak, oh ini apa, ngerti gak sih? Kayak tahu, tapi kan maksud gue kan itu kan sebelum ke ranah off airnya deh, di online ini kan traffic itu gimana sih? Oh iya. Pertama notifikasi mati. Oh lu pasti mati nih? Jadi gue nggak ada notif. Kalau nggak kan dari zaman Twitter kan apa distract? Iya tuh bunyi mulu. Itu pasti tuh. Pasti nggak putus. Kalau dari zaman Twitter ya, karena kan gue mulai matiin dari Twitter dulu. Karena Twitter gue kan dulu juga rame gitu. Kalau DM, nah lo kan. Ini emang orang tuh beraneka ragam ya. Tapi kenapa anda ini yang DM saya gitu ya? Kayak contohnya. Gimana emang? Gue ada acara di IMB. Ya, mencari bakat. Indonesia mencari bakat iya. di Trans ya waktu itu di Trans. Iya. Promo lah gue. Jam 7 ya, jangan lupa nonton IMB. Jam 7 jam berapa gue lupa ya, jam 7 lah. Jam 7 jangan lupa ya nonton. DM masuk kan. Bang, gue belum nyampe rumah. Bisa tayangnya jam 8. Menurut lu. Menurut lo bisa nggak? Bisa nggak jam 8? Bisa nggak? Masa ya gua datang ke produsernya gitu, kumpul sini semua nih. Terus kumpul semua. Ini ada anak nih ya dari Jakbar, Jakarta Barat nih pengen kita tayang jam 8, boleh nggak? Dia belum pulang les. Nggak gitu. Menurut lo? Nggak gitu. Menurut Paul ente bahlul. Ya Allah. Tapi ya kalau gue terima DM gitulah, aneh-aneh aja lah. Ada yang show pertunjukan gue di Usmar Ismail, stand up comedy Raditya Dika. Jangan lupa datang ke Usmar Ismail jam segini gitu. DM gue, beneran di Usmar Ismail, Bang? Ya beneran. Masa gue nipu orang kayak
Terus lo datang di Usmar Ismail, tiba-tiba kayak Radit di sini nggak? Radit bohongin kamu. Ini lucu banget. Radit itu di GKJ lo, Nak. Ini lucu banget. Beneran bang di Usmar Ismail. Kan posternya ada Usmar Ismail Hall gitu. Beneran bang di Usmar Ismail. Ya masa gua bohong sih? Kadang-kadang gua kayak, tapi masalah itu kan follower gue ya. Jadi kan ada tanggung jawab gue juga gitu loh. Jangan-jangan gara-gara gue gitu. Jadi komprehensi membacanya tuh agak gimana gitu. Iya ya, maksud gue macam-macam lah. Apa ya? Kenapa begini banget ya followers lu ya? Ya, yang pertama mungkin ada yang bercanda juga sih. Tapi gue gak tahu itu bercanda apa enggak ya. Soalnya ngebelinnya. Karena dari dulu kan emang gue suka main-main lah sama follower gue gitu. Tapi ya kadang-kadang mungkin kalau gue ngelihatnya karena screen pertama kita kan layar. Kalau dulu kan masih TV kan. First screen kita kan dulu TV. Iya. Yang kita lihat TV gitu. Dan TV itu yang dihadirkan adalah sebuah pertunjukan yang disiapkan. Jadi kita tahu kalau ini emang disiapin nih. Iya, betul. Sedangkan kalau di layar kan langsung kena nih. Yeah. Kita IG story apa. Jadi ada hubungan parasosial yang muncul gitu antara kita sama siapa yang kita follow. Jadi kadang kita ngerasa kayak, gue kenal dia, gue tahu dia gitu. Jadi santai aja kalau mau ngetik. Kemarin lagi gue bikin show kan. Siap-siap war tiketnya Raditya Dika di Jakarta gitu kan. Udah gue jualan tiket tuh. Tiba-tiba tim gue terima email. Dear tim Raditya Dika, pertama-tama maaf nih. Dia email ke yang email gue tuh timnya Panji. Oke. Timnya Panji bilang, Dear tim Raditya Dika, coba cek DM ini gitu. Terus kita buka kan. Ternyata isi DM-nya, Dear tim Panji Pragiwaksono, maaf nih, saya salah beli, dia bilang. Tadinya saya mau beli tiket Raditya Dika di Jakarta. Tapi yang kebeli tiket Panji Pragiwaksono di Jayapura. Itu kan pertama kan beda link ya. Pertama beda link kan. Iya pasti beda lah. Iya kan. Orang dagangan aja beda. Iya kan. Iyalah. Kalau kotanya sama ya udah. Iya. Raditya Dika Jakarta, Panji Pragiwaksono Jakarta. Iya, ini udah orangnya beda, kotanya beda, linknya. Kok bisa lo beli gitu loh? Kan iya bener juga ya. Kok bisa Aduh, kadang-kadang bener juga ya. Kadang-kadang ya karena lo tadi nanya soal DM ya. Ya DM gue ya kayak gitu-gitulah. Ada apa lagi? Pokoknya macam-macam lah DM gue. Utang tuh gimana? Gue belakangan ini gue gak tahu ya apa karena gue pembahasannya bisnis apa segala macam ya. Belakangan ini hampir tiap hari. Ya maaf ya, nyemuang. Oh gitu. Gue gak tahu deh. Apa beda tergantung ininya kali ya. Tadi kan lu orangnya begitu karena mungkin lu nya gitu juga kali ya, Dit. Di DM gue ada nggak yang minjem? Ada yang jual empang ada. Gak tahu, gue gak tahu. Bang ini foto empang gue. Nah terus ya nawarin, lu beli dong, lu bantu. Ya tuh gue beli dong. Setiap orang yang nawarin, ini podcast ini tayang DM gue penuh empang semua itu. Berbagai macam empang dengan berbagai macam ikan. Iya. Ikan gue gak ada kebutuhannya juga beli empang. Iya. Tapi itu lebih baik daripada langsung minta kan, iya. Menurut gue ya. Ada pasti kan, ada kan. Kayaknya pasti ada sih. Iya, gitu-gitu. Kalau minta mungkin ada ya. Iya. Tapi ya menurut gue ya kadang-kadang gue masih suka baca DM sih walaupun udah jarang. Cuman kalau ketemu yang kocak-kocak tuh gue kayak ngapain sih nih orang-orang ada-ada aja dah. Tapi berarti akan ngaruh ke rate card gitu ya. Gimana tuh naiknya followers? Naiknya followers itu apa berbanding lurus dengan kenaikan rate card ya? Itu masih menjadi polemik tuh. Ada yang bilang percuma followersnya gede tapi kalau nggak engage. Nah itu satu. Kayaknya lebih ke engagement ya. Lebih ke situ ya. Apalagi TikTok kan. Dengan adanya TikTok kan follower nggak banyak, tapi jumlah view rata-rata gede kan mungkin terjadi. Karena ada aja tuh yang followernya cuman kayak 100.000 apa 200.000, which is sudah gede juga sih sebenarnya. Tapi dia view-nya bisa 10 juta, 11 juta gitu. Karena TikTok itu kan yang di-push adalah di FYP kan. Maksudnya lo sukanya apa munculnya di situ gitu. Kalau beda kayak dulu lah gitu. Dulu kan karena kita suka sosok atau karyanya, kita follow. Kalau di TikTok bisa dihadirkan sesuai algoritma aja gitu. Oke, dan sekarang perubahannya gimana? Algoritma engagement menurunkah atau reach-nya? Maksudnya apakah memang masih menarik dengan jualan mungkin di sosial media? Karena ada yang bilang sekarang udahlah percuma bangun brand di feed apa segala macam, tinggal live aja. Oh gitu? Ya, banyak. Tinggal jualan ya. Gue banyak dengar soal itu sih. Live TikTok apa segala macam. Gue pernah ngecek skincare, parfum oke lah ya. Mereka itu lah. Pas gue ngecek di feednya tuh postingannya baru 3, tapi kok bisa ya nonton
5.000 live-nya, 3.000, tapi kok bisa dia langsung flexing ngarahin ke laptop dashboard untuk ngecek hari ini aku tembus 100 juta gitu loh. Maksud gue berarti udah gak penting dong ya bangun story di feed IG apa segala macam dengan yang benar ya. Maksudnya kan ini begini dan seterusnya gitu. Gimana ya menurut lu sebagai konten kreator? Kalau buat gue sih gue masih percaya konten panjang, itu yang pertama. Yakin lo? Yang di YouTube ya. Kayak gini. Lah, oke gini. Oke. Tapi yang ya vertikal, ini namanya apa sih yang lurus? Ya vertikal. Portrait ya. Portrait. Itu kan katanya lagi kenceng banget sekarang. Iya, tapi gue masih percaya sama konten panjang. Kenapa? Karena kedalamannya itu beda gitu. Kayak kita nih nonton nih, orang udah nonton dari awal, dia udah invested sama kita. Kalau ini udah mungkin dari tengah-tengah atau udah mau berakhir gitu kan, dia nonton sampai sini, dia invested sama kita gitu. Jadi lengketnya beda. Iya juga ya. Ada kelengketan yang beda, sehingga ketika lo mau jual produk atau apa, ada trust yang udah kebangun. Nah, gue nggak ngerti gimana cara ngebangun trust di konten pendek, karena dia kan cepat banget tuh berubahnya. Bisa nggak ya orang lengket sama sosok yang bicara di depan layar, sehingga kalau kita menjual sesuatu mereka masih bisa trust gitu. Banyak loh film-film pendek di konten video 1 menit tapi dijadikan series. Pernah tau nggak? Itu bajakan apa nggak tuh? No. Dia produksi. Series TikTok ya? Di-create. Iya. TikTok, gua YouTube Shorts. YouTube Short juga ada. Yang nanti isinya pesan moral. Tahu gak sih yang plot twist kemana? Iya, yang komedi-komedi gitu ya. Iya. Iya, karena gini, ya kalau gue sih, karena mungkin karena umur gue juga ya, gue tuh lebih seneng sesuatu yang memang pembahasannya dalam dan engaging gitu. Jadi kalau ada konten panjang pun, gue yang sesuai interest gue. TikTok tuh kadang gue nggak ngerti, tiba-tiba ada video anak kecil bisa niruin suara burung lah, terus tiba-tiba gua geser apa, dan kadang-kadang kalau gua nonton sampai habis tuh anak kecil niruin suara burung, begitu gue nih burung semua isinya. Iya kan? Emang gitu. Jadi gua tuh kayak banyak yang bilang kayak lu kayaknya harus lebih sering di TikTok deh Bang Radit, pada bilang kayak gitu kan. Tapi gue tuh emang nggak ngerti, mungkin karena umur juga apa gue nggak paham ya. Jadi kalau lo tanya gue sih masih mau believe kalau konten panjang tuh masih punya masa depan gitu. Karena in the end orang kan pasti nyari kedalaman kan. Iya. Setelah bosen dengan semua scroll itu kan. Terus ngadepin Gen Z gimana? Kan Gen Z sekarang begitu polanya. Sementara kan regenerasi. Iya, sementara bener. Lo harus nyiapin future listener, future audience. Iya, tapi celakanya tuh makanya gue nggak bakat bisnis. Gue itu bicara sesuai keresahan gue. Jadi kalau yang gue resahkan adalah soal kehidupan pernikahan gue, itu yang gue bicarakan. Makanya kalau orang bilang zaman dulu Raditya Dika ngomongin jomblo-jomblo mulu. Ya, kalau lo lihat gue di Twitter, kan cinta-cintaan jomblo. Iya. Sekarang yang gue ngomongin soal anehnya anak gue. Anehnya anak gue. Anak gue agak aneh emang sih. Anehnya gimana? Ya adalah tiap malam-malam dia tiba-tiba terus gue nanya, ini kenapa? Gue bangunin istri gue kan, lihat nih anak kamu kenapa? Gitu. Enggak, dia lagi nyanyi apa? Gue bilang burung kakak tua yang mana gitu? Tekdung. Tekdung. Saking magernya dia. Dia ngomong gitu tekdung. Iya, tekdung gitu. Ya apa namanya? Terus perkembangan dia gitu. Jadi gue lagi nyiapin show baru nih gitu. Jadi ini gue ini momen Panji gue nih ketika buku masuk. Jualan. Ini momen Panji gue nih. Ketika jualan buku ya. Iya, ketika jualan buku. Gimana? Babe ketika jualan ruko nih. Iya. Gue masuk nih. Oke, gimana? Gue lagi nyiapin show baru. Mudah-mudahan bulan depan udah bisa jualan tiketnya. Gue masih latihan sekarang. Nah, itu gue nyeritain soal perubahan anak gue, soal istri gue, sama diri gue yang udah mulai makin tua ini gitu. Berapa sih emang? Enggak terus gue nanya. Tahun depan 40 gue. 40 ya? 40 tahun. Oh. Tahun depan. Itu WA group udah diskusi soal tahu dokter ini enggak gitu kayak. Asli. Sama teman-teman kan. Asli. Kolesterol ya. Ya, banding-bandingin hasil gula. Iya bener. HbA1c gue turun segini nih gitu. Gue gini semangat ya gitu. Oh gitu ya. Udah begitu polanya. Udah polanya udah kayak gitu. Janjian mikir, kalau dulu kan kayak jam 7 kumpul yuk di rumah ini. Ayo gitu. Sekarang jam 7 kumpul di rumah ini. Itu enggak terlalu malam ya gitu kayak. Oh gitu ya. Udah. Gua naik motor nih apa namanya? Ya Allah. Baru sembuh sakit gitu. Kalau sekarang bahasannya gitu. Jadi ya gua agak canggung ya. Gua bicarain soal itu. Nah, balik ke pertanyaan lo tadi.
Jadi nge-grab Gen Z apa segala macam gitu. Nah itulah celakanya gue nggak mikirin dari konteks bisnis itu. Gue mikirin selalu berangkat dari apa yang mau gue bikin, baru kita cari ekonominya dari sana. Nah yang mau gue bikin adalah keresahan gue sebagai bapak-bapak mau umur 40 tahun ini. Ada gak soal Gen Z-nya? Ada sih. Itu tentang sudut pandang gue ngelihat anak zaman sekarang yang kehilangan misteri menurut gue. Contohnya? Karena dulu itu semua misterius tahu buat kita. Kayak kita janjian sama orang itu excited gitu. Karena kita gak tahu dia datang apa enggak. Kita cuma bilang lo kita segenerasi gak sih? Gue 34, millennials gue. Oke, ya. Lu berapa? Kalau zaman gue 40 kan. Enggak, bukan, maksudnya millennials juga nggak sih kalau 40? Enggak tahu. Ya elder millennial, dia di ujung gitu. Iya, gitu elder ya. millennial. Baby boomers nggak sih lo? Enggak dong, enggak. Gue tidak lahir di zaman perang gue. Karena baby boomer itu kan istilah setelah perang selesai. 50-an kan? Iya. Lu lah. Lu 60. Enggak. 60 ya? Iya. 60 ya. Jadi gue itu baby boomer kan istilah karena berarti setelah selesai perang. Iya benar. Pada beranak kan. Iya betul. Makanya namanya baby boomer. Berarti lu milenial awal. Milenial tua, iya. Iya. Karena generasi yang sekarang menurut gua kehilangan misteri dan keseruan zaman gua dulu. Gua tuh janjian orang di mall, gua nggak tahu dia datang apa enggak. Sampai kita harus cek bajunya apa gitu. Iya kan? Benar. Kalau lo ngedate sama orang, ini gua nggak ngerti cara ngedate zaman sekarang juga kan. Karena kayak zaman dulu itu lo nggak tahu ini orang siapa kan, lo dikenalin sama temen lo, ketemu di stranger di Blok M lah di mana gitu, kita ngobrol gitu, gue nggak tahu lo siapa apa segala macam. Kalau kita mau ketemu buat bisnis gitu misalnya, gue nggak tahu lo kayak siapa, kayak gimana. Nah sekarang sebelum ketemu pas bisnis nih, pas kita mau meeting, gue tinggal buka IG lo aja, gue tahu temen lo siapa, lo sukanya apa, lo golf tiap hari Minggu, lo makan apa di mana. Jadi semua misteri itu hilang sekarang ini. Makanya lo mau angkat lagi. Ya itu sudut pandang gue ngelihat generasi sekarang gitu. Kok banyak banget yang berubah. Dan apakah masih sama serunya kayak zaman gue dulu ya gitu. Nah itu malah challenging gak? Ketika jangan-jangan penontonnya gak ada. Ya karena gue udah bisa tahu semuanya. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Iya kan? Juga sih. Ngapain gue bisa tahu juga? Ngapain gue datang? Karena mau bikin show itu. Atau buku misalnya. Buku juga lo mau bikin juga seputar itu? Gua enggak sih. Buku gua lagi nulis tapi buat yang lain. Buat stand up gua. Masih gua rapiin gitu. Buku belum. Cuman gua sih berharap bahwa keresahan gua ini beresonansi sama banyak hal. Karena anehnya seni tuh gitu. Semakin keresahannya kita tarik ke dalam, semakin banyak yang ngalamin. Karena ketika gue bicara soal istri gue apa segala macam, banyak suami-suami lain kayak ngerasa kok istri gue gitu juga ya. Ketika gue ngomongin anak gue juga ini sih kayak apa namanya susah diatur lah apa segala gitu kan. Itu pasti ada keresahan yang kita bagi sama banyak orang gitu. Kapan tuh acaranya? Show-nya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat sih. Gue abis latihan kemarin, sekarang lagi ngerapiin. Gitu. Tapi tempatnya beneran di situ kan? Tempatnya belum pasti sih. Cuman yang jelas kalau gua nanti jualan tiket, jangan tanya lagi ya. Beneran di situ, Bang. Udah dikasih tahu. Kan logikanya dengan dia udah jadi artis, di posting masa bohongin orang sih? Gimana sih? Dan lo pernah pikir gak sih ini? Ketika dia bohongin, anggaplah bohongin lo gitu. Anggap itu bener tuh. Anggaplah bener, bohongin. Terus kan dia punya kepentingan ya. Ya kan jujur ya, ada bisnis. Iya, gue ada show. Ada show, pertunjukan. Nggak mungkin juga dia udah rapi-rapi di panggung terus kayak orangnya kok nggak datang ya? Iya kan gue bohongin. Wah terus lu happy gitu? Iya gue happy. Nggak datang nih, gue udah keluar duit buat venue nih. Gimana sih otak lu gimana sih? Ya Masya Allah. Kocak. Thank you Dit. Ya sama-sama. Ya. Sukses buat semuanya. Ya pokoknya ditunggu aja, ntar buku kan lu mau bikin lagi kan? Masih tahun depan sih. Masih tahun depan ya. Terus nanti di film dan seterusnya, yang penting show terdekat ya. Ya gitu. Mantep deh. Boleh lah, ntar tipis-tipis lo posting-posting dong, kita pengen tahu di mana lokasinya, tempatnya. Oke lah. Siap, mantap. Ada mau pesan-pesan mau disampaikan ke teman-teman semuanya, apa lo mau bikin presiden stand up comedy yang baru atau? Enggak lah, udah pokoknya good luck aja buat semuanya lah, sukses aja. Siap. Mantap. Oke, dadah semua. Kita kasih solusi.